لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lamongan beserta jajarannya, Bapak Ketua Takmir beserta jajarannya yang kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib dan majelis ilmu Masjid Al-Azhar Cabang Muhammadiyah Lamongan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur kepada Allah ini hukumnya wajib kalau menurut saya. Jadi bukan marilah kita panjatkan syukur. Berarti syukur tidak bisa memanjat sendiri. Syukur gak bisa menek. Mari kita panjatkan syukur. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah. Karena kita sudah menerima nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Tidak bisa kita menghitung satu persatu nikmat itu. Maka wajib kita syukuri. Bentuk wujud syukur kita adalah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita buktikan yaitu sholat maghrib secara berjamaah dan bersabar beberapa saat, beberapa menit, kira-kira tidak sampai sejam, sampai sholat isya. Kita mengikuti kajian atau majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangan kepada kita, menurunkan rahmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan para malaikat mengerumuni kita, karena kita mencari ilmu, mengadakan kajian di masjid, akan dikerumuni oleh malaikat, didoakan, dimintakan ampunan oleh para malaikat tersebut pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini yaitu pertemuan yang ketiga tentang asas-asas pembangunan masyarakat baru. Insya Allah pada Rebo yang akan datang kita sudah ganti tema yang baru. Jamaah rahimakumullah, masyarakat yang baru ini yang dimaksud adalah masyarakat Islam. Kita tahu bahwa agama Islam itu lahirnya di Mekah. Tetapi tersiarnya itu dari Madinah. Kita sudah membicarakan beberapa hal tentang masyarakat Madinah, bahwa masyarakat Madinah, orang-orang Madinah dari suku Aus, suku Khazraj itu welcome dengan adanya agama yang baru. Welcome. Bahkan sangat mengharapkan segera didatangkan, segera berhijrah ke Madinah. Siapa pembawa agama baru itu? Itu sangat diharap-harapkan. Maka pada pertemuan yang lalu, karena sangat rindunya kepada pembawa
wahyu Allah yaitu Islam, saking senangnya, saking rindunya, saking kepinginnya ketemu, begitu Rasulullah tiba di Madinah sampai disambut dengan Tola'al Badru alaina. Itu menyambut Rasulullah datang. Karena dengan kedatangan Rasulullah itu, maka telah terbitlah, telah muncullah agama baru, yaitu Islam. Jamaah rahimakumullah, nah periode Mekah adalah masa menyeru kepada Allah. Tapi di sana mendapatkan tantangan yang luar biasa. Dan bahkan tindasan-tindasan dari kaum Quraisy. Jadi orang-orang yang sudah masuk Islam, jumlahnya masih sedikit, selalu mendapatkan rintangan-rintangan. Dan ditindas karena jumlahnya masih sedikit. Karena itu kaum muslimin di Mekah adalah oknum-oknum. Oknum ini sebetulnya konotasinya jelek ya. Karena mayoritasnya adalah musyrik, gitu ya. Mayoritasnya adalah musyrik. Mayoritasnya adalah kaum kufar. Sehingga orang yang sedikit ini yang baik itu dikatakan oknum. Nah, oknum tapi yang baik. Oknum-oknum yang memiliki akhlak Islam yang telah menjadi darah daging mereka. Ini berkat didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari demi hari, pekan demi pekan, untuk menghindari kata minggu, ya. Pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai kurang lebih 13 tahun lamanya di Makkah Rasulullah mendidik akhlak Islam kepada para sahabat-sahabatnya. Yang itulah sebagai modal dasar untuk mewujudkan masyarakat baru, yaitu masyarakat Islam. Nah, mereka belum mampu untuk mewujudkan masyarakat Islam itu karena memang jumlahnya masih sedikit. Jamaah rahimakumullah. Nah, setelah Nabi berhijrah ke Madinah dan manusia telah berbondong-bondong masuk Islam. Jadi ketika orang-orang suku Aus, suku Khazraj melaksanakan ibadah haji yang masih tradisional ke Makkah, maka Rasulullah menawarkan adanya agama yang baru, yaitu Islam. Disampaikan, mereka welcome, mereka menerima. Dan mereka terus berjuang. Setelah pulang, mereka berdakwah ke saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangga kanan kirinya, karib kerabatnya. Sehingga lama-kelamaan tidak ada satu rumah pun yang tidak membicarakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ini sebagai modal dasarnya. Sehingga dengan begitu menjadi masyhur, Rasulullah menjadi masyhur di Makkah dan juga di Madinah. Kemudian di Madinah maka banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Dan itulah yang diharapkan, ditunggu-tunggu oleh sejarah. Munculnya atau berdirinya masyarakat baru, masyarakat yang Islami. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian dasar-dasar pembentukan masyarakat Islam. Dasar-dasarnya kalau kita baca di Fiqhus Sirah Muhammad Al-Ghazali itu ada 3. Tapi di sejarah kebudayaan Islamnya Profesor Ahmad Salabi itu ada 4. Tapi sebetulnya kalau kita rinci itu sama. Sebagai dasar-dasar pembentukan masyarakat Islam, masyarakat yang baru, karena pada umumnya masih masyarakat kufar, masyarakat musyrik. Yang pertama adalah mendirikan masjid. Ini yang pertama. Jadi untuk mendirikan masyarakat baru, masyarakat Islam, itu tidak memperkuat
harta bendanya, tidak memperkuat kerajaan bisnisnya, tidak. Tapi pertama adalah mendirikan masjid. Masjid yang pertama-tama didirikan. Begitu Rasulullah sampai di wilayah Madinah, tiba di Kuba, mendirikan masjid. Kemudian berjalan lagi ke Madinah, mendirikan masjid. Mendirikan masjid. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Dipersaudarakan. Karena orang-orang yang berhijrah itu sudah terikat menjadi satu ukhuwah yang kuat. Ukhuwah Islamiyah. Rasulullah menyampaikan lewat wahyu maupun lewat sabda beliau tentang persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Al muslimu akhul muslim. Itu terus ditanamkan. Sehingga menjadi kuat. Persaudaraan antara yang satu dengan yang lain ini menjadi kuat. Tidak semu. Tidak fiktif. Tidak. Tapi ini benar-benar dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempersaudarakan. Nanti akan kita lihat contohnya. Kemudian yang ketiga, perjanjian bantu membantu antara sesama kaum muslimin dengan bukan muslim. Perjanjian bantu membantu antara kaum muslimin dengan non muslim. Pada saat itu luar biasa. Itulah yang kemudian dinamakan dengan perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Piagam Madinah. Kemudian yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru, yaitu masyarakat Islam. Ada empat pilar inilah. Empat pilar yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendirikan masyarakat baru, yaitu masyarakat Islam. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang pertama adalah mendirikan masjid. Sudah menjadi kebiasaan bagi suku-suku Arab. Bahkan orang-orang Quraisy itu mempunyai yang namanya, kalau kita sekarang barangkali balai pertemuan. Balai pertemuan yang namanya adalah Darun Nadwah. Orang Quraisy itu punya tempat pertemuan yang namanya Darun Nadwah. Suku-suku Arab pada umumnya juga begitu, mempunyai tempat pertemuan. Nah, maka di tempat itu dipertontonkan, diperlihatkan sihir-sihir. Mengadakan upacara perkawinan ya di situ. Berjual beli ya di situ. Rapat-rapat di situ. Di tempat pertemuan itu. Nah, kemudian setelah agama Islam datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mempersatukan suku-suku bangsa ini dengan jalan menyediakan suatu tempat pertemuan. Rasulullah juga mengadakan adanya suatu tempat pertemuan. Nah, di tempat ini semua penduduk dapat bertemu untuk menjalankan ibadah dan pekerjaan-pekerjaan atau upacara-upacara lain. Maka Rasulullah mendirikan masjid yang diberi nama Baitullah. Baitullah, rumah Allah. Maka di masjid ini kaum muslimin dapat bertemu mengerjakan ibadah, juga belajar. Proses pendidikan terjadi di dalam masjid. Juga mengadili perkara-perkara, itu juga di masjid. Bahkan jual beli juga di masjid. Dan upacara-upacara yang lain. Ini awal-awalnya. Jadi jual beli juga di masjid. Kemudian ternyata bahwa banyak terjadi hiruk pikuk yang mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Ketika ada orang sholat, kemudian yang lain transaksi, jual beli, nyang-nyangan. Nah, kadang-kadang orang yang sholat juga ikut terbawa, lupa.
Kadang-kadang melok ngenyang pisan. Wes tunggal nganyang. Apa tunggal nganyang? Sing sitok nganyang 10 dirham, tunggal nganyang, ya padha 10 dirham ya. Nek sitok kenal, sitok gak kenal kan diweno sing kenal. Nah, ini pernah terjadi pada awal-awal Rasulullah membangun Baitullah itu. Nah, maka kemudian dibuat nyalah satu tempat yang khusus untuk sholat dan yang satu lagi khusus untuk jual beli. Dipisahkan antara sholat dengan jual beli. Makanya jual beli di masjid tidak boleh. Ini sehingga nanti tempat ibadah itu, tempat sholat itu jauh dari hiruk pikuk, hiruk pikuk orang yang sedang ramai, apalagi jual beli. Maka tempat itu, tempat yang digunakan khusus untuk ibadah itu dinamakan masjid. Jamaah rahimakumullah. Nah, masjid inilah yang memegang peranan yang luar biasa di dalam mendidik sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempersatukan dan mempertalikan jiwa mereka. Dipersatukan lewat sholat jamaah. Makanya sholat jamaah itu imam begitu iqamah dikumandangkan, imam menghadap kepada makmum dengan mengucapkan sawwu sufufakum. Luruskan, rapatkan. Pundak sama pundak, kaki sama kaki. Rapat, tidak bisa ditembus. Orang itu kalau mau bersentuhan itu fair, tidak ada apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, tidak mau bersentuhan. Disentuh sedikit, menghindar. Sentuh, menghindar. Disentuh, menghindar. Disenggol titik, ngalor. Senggol maneh, ngalor maneh. Soalnya nenggone luar kono. Tapi kalau barisannya rapat, nggak bisa. Makanya kalau di Masjidil Haram maupun di Masjid Madinah, kalau ada lubang sedikit saja, masuki. Memang biar rapat. Ini menunjukkan persatuan umat Islam yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Bersatu dan jiwanya terpatri antara yang satu dengan yang lain. Jamaah rahimakumullah. Kemudian pembangunan Masjid Nabi yang sekarang disebut Masjid Nabawi. Menurut riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami sengaja menghindari untuk menulis SAW. Jangan-jangan khawatir yang kemarin menjadi SWA ya. SAW nulisnya keliru SWA. Simpanan wajib anggota. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ditulis SWT. Saya hindari itu. Saya tulis dengan tulisan Arab saja. Meskipun ini menurut tulisan bahasa Indonesia ini tidak sesuai. Arab dicampur Indonesia. Begitu. Wes gak apa-apa. Menurut riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid beliau sehingga disebut Masjid Nabi, Masjid Nabawi, di tempat unta beliau berhenti pada saat kedatangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, yaitu di Mirbat, sebidang tanah milik dua orang anak yatim, Aswan As'ad bin Zaroroh, wakila As'ad bin Zuroroh. As'ad bin Zuroroh itu adalah salah seorang dari 6 orang yang pertama masuk Islam dari suku Al-Khazraj. Suku Al-Khazraj itu yang pertama-tama masuk Islam itu 6 orang. Salah satunya adalah As'ad bin Zuroroh atau bin Zaroroh. Nah, 2 anak yatim yang namanya Sahal dan Suhail itu adalah asuhannya. Nah, 2 orang pemilik tanah ini ingin menyerahkan sebetulnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cuma-cuma demi keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi beliau menolak, tidak mau diberikan secara cuma-cuma. Barangkali menurut pikiran kita, kalau diberikan secara cuma-cuma kemudian tidak diadministrasi dengan tertib, suatu saat akan digugat oleh keluarganya, ahli warisnya.
Tapi ini tidak saya baca di dalam sirah tersebut, ini hanya pikiran saya saja. Oleh karena itu Rasulullah tetap membeli. Tanah itu tetap dibeli oleh Rasulullah. Dibeli dengan harga 10 dinar. Dinar itu berarti kepingan emas. Kemarin dinar sudah kita singgung. Nah, sebelum dibangun masjid, tanah tersebut ditumbuhi pohon-pohon kurma liar. Yang di dalamnya juga terdapat beberapa kuburan-kuburan orang-orang musyrik. Nah, kuburan orang musyrik bukan malah dibangun, tapi dibongkar. Nah, setelah status tanah itu diselesaikan oleh Rasulullah SAW, segera beliau memerintahkan penebangan pohon-pohon kurma dan pembongkaran kuburan yang terdapat di tanah itu hingga rata. Jadi maksudnya status tanah diselesaikan, bukan diajak bersama-sama ke desa, kemudian ke BPN, tidak ini ya. Belum ada ya. Maksudnya sudah dibayar, dituku wisan. Misalnya ini yang BPN, wah kena pajak. Berapa persen untuk pajaknya? Mahal banget sekarang. Dan kelas-kelasan tanah itu, ada kelas kota, ada kelas desa. Pohon-pohon kurma yang telah ditebang kemudian dipasang berjejer-jejer sebagai kiblat bagi masjid yang sedang dibangun. Sebagai kiblatnya itu diberi tanda pohon kurma yang sudah ditebang dijejer-jejer itu. Hadis mengenai riwayat tersebut tercantum di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Juga tercantum di dalam kitab-kitab lainnya yang mengambil dari sanad yaitu Anas bin Malik. Jamaah rahimakumullah, dan ketika itu arah kiblat masih ke Baitul Maqdis. Jadi umat Islam pernah diejek oleh orang Yahudi karena kiblatnya ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa selama 16 bulan. Tidak sedikit diejek. Muhammad itu tidak mau mengikuti agama kami. Tidak mengikuti agama kami, tetapi ikut kiblat kami. Ya, gitu. Diejek begitu. Ya. Nanti ada ini ulah tingkah kaum Yahudi, itu ada. Sudah saya masukkan dalam PowerPoint. Nanti bisa menjadi tema baru. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian ukuran Masjid Nabawi. Mulai dari tempat kiblat hingga bagian belakang masjid, itu panjangnya kurang lebih 100 hasta. 100 hasta. Samping kanan, samping kiri 100 hasta. 1 hasta itu sama dengan 1/4 depa. Seperapateku berarti 1 hasta, 1/4 depa ini ya. 1 hasta itu ukurannya adalah ini. Kalau ini dari siku sampai ujung jari tengah, itu satu hasta. Kalau hastanya orang-orang Arab itu barangkali ya lebih dari 35 cm. Kalau saya lihat di kamus itu 1 hasta itu 0,35 cm. 0,35 cm. Kalau sana mungkin lebih panjang. Saya saja ada kok 35 cm. Apalagi yang bapak-bapak yang tinggi, ini lebih panjang lagi. Keterangan lain, Masjid Nabi pertama kali dibangun, yaitu 35 meter kali 30 meter. Kemudian diperluas lagi oleh beliau, 45 meter kali 45 meter, kemudian diperluas lagi menjadi 50 kali 50, tinggi atapnya 3,5 meter. Ini masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Jangan dibayangkan menghabiskan granit berapa, besinya berapa, gak ada nggak otot. Pada saat itu belum. Kalau sekarang Masjid Nabawi lantainya sudah marmer yang berkualitas tinggi semua. Dulu tidak. Dulu lantainya pasir, nanti diterangkan di sini. Bagian kanan dan kiri diperkuat dengan batu. Dan untuk pemasangan pondasi tanahnya digali sedalam 3 hasta. 3 hasta itu untuk penggalian pondasinya. Kemudian dipasang batu
bata. Jamaah rahimakumullah. Nah, dalam pekerjaan membangun masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya turut serta mengangkut batu. Rasulullah ikut mengangkut batu, mengangkut batu bata dan batu-batu di pundak beliau. Jadi ikut. Jadi tidak hanya ngomando saja. Tidak. Itulah contoh pimpinan. Jadi ikut nimbrung di dalamnya, ikut berjuang di dalamnya. Nah, untuk menghilangkan lelah, selama bekerja mengangkut batu-batu, mereka melantunkan bait syair. Ada syairnya. Syairnya adalah Allahumma la aisha illa aishal akhirati faghfir lil ansari wal muhajirati. Ya Allah, tiada kehidupan bahagia selain kehidupan akhirat. Itu syairnya saja seperti itu. Tidak ada kehidupan yang bahagia kecuali kehidupan akhirat. Akhirat tetap lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat tetap lebih baik daripada dunia. Meskipun untuk meraih akhirat adalah di dunia. Limpahkanlah ampunanmu. Faghfir lil ansor. Kepada orang-orang ansor. Wal muhajirati dan orang-orang muhajirin. Bait syairnya adalah merupakan doa. Jamaah rahimakumullah. Nah, masjid ini selesai dibangun dalam bentuk yang amat sederhana. Lantainya terbuat dari kerikil dan pasir, atapnya terbuat dari pelepah dan daun kurma, dan tiang-tiangnya terbuat dari batang pohon kurma. Ini masjid yang pertama. Bisa dibayangkan, atapnya dari pelepah kurma, nek udan, ya insya Allah ya bocor. Ya. Bila hujan turun mungkin tanahnya akan menjadi lumpur dan menarik selera binatang tertentu untuk masuk mondar-mandir di tempat itu. Ya. Kemudian bangunan masjid yang amat sederhana itulah yang mengasuh manusia-manusia yang beriman teguh. Meskipun masjidnya sederhana, tapi orang-orangnya benar-benar terdidik. Dididik melalui masjid tersebut yang nanti akan menjadi penguasa dunia, yang akan memberikan pelajaran kepada para penguasa dunia, para pemimpin-pemimpin yang lalim. Jamaah rahimakumullah. Wah, rasanya tidak tutup ini 4 ini nanti. Catatan untuk kota Madinah, ini penting saya sampaikan, bahwa Madinah adalah perkampungan kabilah-kabilah dari kaum Ansor dan orang-orang yang dipuji Allah di dalam Al-Quran. Orang-orang ini dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Jelas Allah berfirman di dalam Al-Quran. Surah ke-59 Al-Hasyr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini pujian Allah terhadap orang-orang Ansor. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah telah beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin. Disebutkan, telah beriman. Allah yang menyebutkan itu. Sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin. Dan mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat itu. Dicintai. Berkat didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling cinta mencintai antara Muslim yang satu dengan yang lain. Itu terpatri betul-betul. Dan tidak hanya mencintai saja, tapi juga mengulurkan bantuan. Karena orang-orang Muhajirin datang hanya membawa perbekalan secukupnya saja. Padahal di sana adalah untuk dalam waktu dalam waktu yang selama-lamanya. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka orang-orang Muhajirin. Gak iri, tidak ada rasa iri
tidak ada rasa dengki. Kalau orang-orang muhajirin itu diberikan harta rampasan, itu tidak iri. Bahkan orang-orang Ansor rela untuk membantu mereka. Nah, orang-orang Ansor itu mengutamakan orang-orang muhajirin lebih daripada dirinya sendiri. Sebetulnya dia butuh, tapi karena ini untuk kepentingan saudara-saudaranya yang baru berhijrah, maka dia ngalah. Dan itulah yang dipuji oleh Allah, dia selamat dari sifat kikir. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang selamat dari sifat kekikiran itu, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Makanya harus kita hilangkan sifat kikir yang ada di dalam hati kita, supaya kita menjadi orang yang beruntung. Jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah khutbah yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sholat Jumat pertama di Madinah. Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf yang mengatakan bahwa khutbah pertama yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah sebagai berikut. Setelah memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda, "Amma ba'du. Ayyuhan nas, faqaddimu li anfusikum ta'lamunna wallahi la yus'aqanna ahadukum thumma la yata'anna ghanamatan laha ra'in thumma la yaqulanna lahu rabbuhu laisa lahu tarjumanun wala hajibun yahjubuhu dunahu alam ya'tika rasuli faballaghaka wa ataituka malan." Ini ada salah ini, mestinya fathatain. Wa afdaltu alaika fama qaddamta li nafsika fayanzuru yaminan wa shimalan fala yara syai'an thumma yanzuru qaddamahu fala yara ghaira jahannama faman istata'a an baqiya an yaqiya nafsahu minan nar walau bi syikki tamratin falyaf'al wa man lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin fa inna biha tujzal hasanatu asyra amsalha ila 700 dhifin. Wassalamu alaikum wa ala rasulillah. Ini khutbah pertama yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, wahai sekalian manusia, kaum muslimin, hendaklah kalian berbuat kebajikan untuk keselamatan diri kalian sendiri. Untuk menyelamatkan diri masing-masing harus berbuat kebajikan. Demi Allah, kalian tentu mengetahui bahwa setiap orang dari kalian pasti akan mati. Enggak wurung mati, pasti akan mati. Dan nanti akan meninggalkan domba piaraannya, akan meninggalkan tanggung jawab yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Tuhannya akan bertanya kepadanya langsung tanpa perantara, dan tak ada satu hijab atau tabir apapun juga yang memisahkan. Nanti Allah akan bertanya masing-masing kepada kita. Itu tidak ada hijab, nanti Allah akan tanya langsung. Apa pertanyaannya? Apakah utusan atau rasulku tidak datang kepadamu untuk menyampaikan amanatku? Ini yang ditanyakan oleh Allah. Bukankah telah kuberikan harta dan berbagai nikmat kepadamu? Kalau sudah diberikan harta oleh Allah dan berbagai nikmat yang banyak, apa yang diperbuat? Syukur enggak? Nah begitu. Syukur apa tidak? Nah itu. Bisa berbuat baik apa tidak? Padahal berbuat baik bukan untuk Allah. Berbuat baik adalah untuk dirinya sendiri, untuk keselamatan dirinya sendiri. Maka orang yang ditanya itu akan menoleh ke kanan dan ke kiri. Barangkali kalau bahasa kita adalah tolah-toleh. Ditanya itu tolah-toleh karena mereka tidak punya barang sedikit pun yang akan membela dirinya. Karena tidak mau berbuat baik, tidak bersyukur setelah diberikan nikmat. Tetapi ia tidak melihat sesuatu. Jadi noleh ke kanan ke kiri itu bingung, bukan melihat sesuatu, tidak, bingung. Ia kemudian melihat ke depan dan tak ada yang tampak selain neraka jahanam di
depan itu sudah nampak neraka jahanam. Oleh karena itu, barang siapa yang sanggup melindungi dirinya dari api neraka, walau hanya dengan separuh buah kurma, lakukanlah. Maksudnya, harus berbuat baik menurut kadar kemampuannya. Bila tidak ada, separuh kurma saja tidak mampu untuk berbuat baik, untuk disodakohkan, maka ucapan yang baik itu juga cukup. Fabi kalimatin thayyibatin. Sesungguhnya setiap kebajikan akan memperoleh balasan 10 sampai 700 kali lipat. Inilah khutbah pertama yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan para sahabatnya. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita untuk bisa selalu berbuat baik menurut kadar kemampuan kita. Walaupun hanya separuh biji kurma. Kalau mampunya hanya itu untuk disodakohkan, ya itulah yang kita sodakohkan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nek pas harta banyak yo akeh, kalau sedang sempit ya sedikit, tapi tetap ya, digambarkan walau separuh buah kurma. Jamaah rahimakumullah, itu khutbah yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini untuk fungsi masjid kita tinggalkan saja. Sudah tinggal sedikit lagi. Nah, ini baru sampai 2 ini ya. Mempersatukan atau mempersaudarakan ya. Mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Ini pilar yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membina hubungan persaudaraan di antara sesama kaum muslimin itu dengan ikatan perjanjian yang nyata dalam praktek, bukan hanya sekedar ucapan yang tidak berarti. Maka dapat kita lihat bahwa setelah Rasulullah datang ke Madinah, maka Rasulullah segera mempersaudarakan. Dalam riwayat Bukhari itu diterangkan bahwa Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Ketika itu Sa'ad bin Ar-Rabi berkata kepada Abdurrahman, aku termasuk orang Ansor yang mempunyai banyak harta kekayaan, dan kekayaanku itu akan kubagi 2. Setelah dipersaudarakan itu kekayaannya mau dibagi 2. Kira-kira kalau kita gitu bagaimana? Ya kita yang bisa menjawab. Akan dibagi 2. Separuh untuk Anda dan separuh untukku. Aku juga mempunyai 2 orang istri. Ini yang menarik. Mempunyai 2 orang istri. Lihatlah mana yang Anda pandang baik, yang Anda sukai. Sebutkan namanya. Ia akan segera kuceraikan, dan setelah habis masa idahnya silakan untuk dinikah. Tingkatan persaudaraannya sampai seperti itu. Harta bendanya yang dimilikinya, kekayaannya akan dibagi 2. Istrinya pun akan diserahkan 1. Luar biasa pendidikan yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Jamaah rahimakumullah, ya nanti tetap akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, dan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Saifuddin Juri. Marilah kajian